Oke, nah di sini ada gambar, kemudian ada soal. Teman-teman yang mau mengerjakan dulu bisa coba di-pause aja videonya, silahkan. Oke, sekarang kita akan bahas ya. Kita akan bahas soal ini menggunakan tips yang ada di sini, seperti biasa. Yang pertama kita baca pertanyaannya dulu nih, baca pertanyaannya. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang mencerminkan pola perubahan sosial yang terjadi adalah, oke, berarti kita tahu bahwa gambar ini menunjukkan pola perubahan sosial. Teman-teman masih ingat ada berapa pola perubahan sosial? Ya, ada 2. Oke, ada yang namanya pola perubahan siklus, ya, bentuknya kayak gini nih. Nah, artinya apa? Berulang. Ada satu lagi pola perubahan linier. Bentuknya seperti apa? Ya seperti gambar ini. Jadi gambar ini itu pola perubahan sosial yang linier. Linier itu artinya sifatnya kontinu. Makanya kalau kita lihat nih dari titik ini sampai ke sini nggak ada pengulangan. Ya kan? Dari masa berburu, kemudian meningkat ke tradisional, lalu meningkat ke modern. Nah, arah perubahannya tuh lurus gitu. Nggak yang berulang-ulang seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita coba ke tips yang kedua, perhatikan pilihan jawaban. Berarti kita sekarang pilih nih dari A, B, C, D, E. Mana yang menunjukkan kondisi dengan pola perubahan sosial linier. Ya, dengan pola perubahan dari satu masa ke masa berikutnya itu lurus, nggak berulang-ulang. Kita coba dari yang E. Masa tradisional merupakan masa transisi dalam kehidupan masyarakat. Oke, opsi ini tidak menunjukkan suatu pola. Jadi, kalimat ini tidak menunjukkan pola apapun. Ya, jadi ini kurang tepat. Kemudian yang di kehidupan masyarakat berubah secara berulang, sesuai pola yang pernah tadi berulang. Oke, berarti ini masuk ke siklus. Ya, ini siklus. Bukan linear. Lalu perubahan tren fashion. Nah, perlu diingat teman-teman kalau tren fashion itu berarti dia masuk ke dalam siklus. Ya, dia berulang. Seperti misalkan celana kulot tuh, itu pernah tren beberapa dekade lalu. Kemudian beberapa tahun terakhir kan tren lagi. Itu berarti berulang, hanya saja mungkin ada sedikit inovasi gitu. Ya, masuknya ke siklus. Kemudian perkembangan masyarakat dari solidaritas mekanik ke organik. Ya, masyarakat mekanik itu berarti masyarakat yang dia itu masih bareng-bareng. Ya, bareng-bareng, apa-apa bareng-bareng, kerjaannya sama gitu. Nah, kalau yang organik, masyarakat organik itu masyarakat yang sudah terspesialisasi. Kalau di kantor tuh ada divisi marketing, ada divisi finance gitu ya, keuangan, kemudian ada divisi apalagi promosi atau HRD dan lain-lain, banyak ya. Jadi ada spesialisasinya masing-masing. Nggak satu orang ngerjain hal yang sama gitu. Nah, kalau yang mekanik itu yang satu orang bisa ngerjain hal yang sama dengan orang lain gitu. Ini menunjukkan satu perubahan yang bentuknya gini, teman-teman, ya. Bentuknya ke arah yang kontinu. Jadi dari sini mekanik, di mana orang-orang tuh dulu bareng-bareng gitu ya, masyarakat desa tuh masih kelihatan. Mereka itu masih bisa ngerjain satu hal yang sama dengan tetangga-tetangga atau masyarakat kampungnya itu kerjakan, gitu ya. Lalu ke arah organik, berubah ke arah organik, yang mana masyarakat itu menjadi masing-masing terspesialisasi, gitu ya. Nah, yang B kita keep dulu, yang A perubahan demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Oke, ini adalah 2 tipe demokrasi yang sebenarnya lebih kepada pilihan ya, lebih pada pilihan. Jadi ini tuh bukan hal yang nunjukin perubahan linear seperti ini, tapi itu pilihan. Karena di zaman sekarang pun
Ada yang pakai demokrasi liberal juga oke, bisa gitu. Ada yang pakai demokrasi terpimpin juga oke. Nah, dari pilihan A, B, C, D, E, maka yang paling tepat adalah yang B. Ya. Perkembangan masyarakat dari solidaritas mekanik ke organik. Itu nunjukin pola perubahan yang sifatnya linier. Oke, kalau masih bingung bisa dipahami kembali ya. Oke, sekarang kita ke soal yang kedua. Teman-teman bisa pause dulu jika ingin mencoba mengerjakannya. Oke, silahkan. Nah, untuk menjawab soal ini, kita akan coba baca dari gambar ini dulu ya. Gambarnya dulu. Jadi gambar di sini menunjukkan perubahan peningkatan jumlah unit kendaraan yang ternyata diikuti juga nih sama peningkatan jumlah karbon dioksida di udara. Gitu ya. Nah, sekarang kita lari ke sini ke tipsnya. Yang pertama kita baca dulu pertanyaannya. Hal seperti ini menunjukkan adanya perubahan sosial apa? Berarti ini mengarah ke bentuk perubahan sosial ya, atau jenis perubahan sosial gitu. Ada banyak. Nah, kita kemudian perhatikan pilihan jawabannya. Kita cek dari jawaban A sampai E, ada nggak sih yang bukan termasuk jenis perubahan sosial tuh? Perubahan sosial dikehendaki itu ada, ya. Kemudian perubahan sosial lambat ada, evolusi juga ada. Nah ini, evolusi itu artinya lambat, jadi kemungkinan dua jawaban ini itu bukan jawabannya. Ya, dua opsi ini bukan jawabannya, karena ini artinya sama. Lalu perubahan sosial regres itu juga ada, artinya mengarah pada kemunduran. Ya. Lalu perubahan sosial tidak dikehendaki ini juga ada. Nah, dari sini maka kemungkinan jawabannya adalah A, D, atau E. Biar nggak salah paham, kita baca dulu soalnya. Perkembangan teknologi. Oke, perkembangan teknologi. Ini udah nunjukin nih, satu clue. Ada perkembangan, itu berarti kan kemunduran. Ya dong, kan perkembangan. Berarti ini suatu kemajuan. Ya, suatu kemajuan atau progres. Maka opsi D itu bukan. Nah, tinggal A sama E nih. Perkembangan teknologi menyebabkan masifnya produksi berbagai model atau tipe kendaraan. Pertambahan pengguna kendaraan diikuti oleh pengaruhnya terhadap kondisi udara. Kita kembali ke gambar di sini tadi, makin banyak unitnya, makin buruk kondisi kendaraannya. Apakah penciptaan kendaraan ini, ya, nyiptain mobil gitu ya, nyiptain, gambarnya jelek banget, nyiptain motor dan lain-lain, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan polusi? Ya, tentu bukan. Nah, berarti ini bukan perubahan sosial yang dikehendaki. Polusi ini, polusi yang makin tinggi, kondisi udara yang makin buruk, itu bukan hal yang dikehendaki dari perkembangan teknologi kendaraan. Ya, sehingga jawaban yang paling tepat berarti yang E. Perubahan sosial tidak dikehendaki. Tuh. Oke, semoga bisa dipahami ya. Semangat!